Formosa. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Penmas. Kami ingin melakukan diskusi langsung dengan warga belajar yang ada di sini. Nah, tema yang kami angkat itu yaitu pelatihan pelestarian kearifan lokal. Nah, sebelum kita masuk ke wawancaranya atau diskusinya lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Joyce Indoris Regar sebagai ketua kelompok, dan waktu kesempatan kami berikan bagi rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifa. Perkenalkan, nama saya Marcella Febri Nurul. Perkenalkan, nama saya Mutiara Manado. Perkenalkan, nama saya Dina. Nama saya Angel Panggabean. Baik, itulah sekedar mengenai perkenalan kami, dan kami memberikan waktu dan kesempatan bagi kakak dan abang memperkenalkan dirinya. Waktu dan kesempatan. Saya membawa pembicaraan dari Jalan Kawan. Saya selaku anggota biasa dalam organisasi ini. Nama saya Budi Lanjunit. Kemudian di samping saya Desa Sadala selaku sekretaris umum keluarga Malaysia Indonesia Kecil. Dan di samping saya Roli Senangjora selaku anggota biasa. Di samping saya selaku bidang minat dan bakat keluarga Malaysia sama sudah itu pembangunan. Shalom. Baik, terima kasih. Nah, jadi tujuan awal kami itu datang ke sini yaitu untuk membuat mini project. Nah, sebelum itu kami ingin tahu apa sih nama organisasi ini? Nama tersendiri dari organisasi ini adalah Keluarga Mahasiswa Unimed Samosir. Baik, Keluarga Mahasiswa Unimed Samosir. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh rekan saya, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Tujuan latar belakang dari organisasi ini apa ya? Kalau untuk dari segi latar belakang, organisasi ini berdiri ini kan tergolong sejarah kan. Kalau kita membahas tentang latar belakang, organisasi ini didirikan pada tanggal 29 Mei 2018, tapi untuk kode pembentukannya itu dari 2017, yang dimana memang organisasi ini tercipta ya awalnya dari kumpulan siswa yang sudah lulus dan masuk di Unilab gitu, menginisiasi untuk membuat organisasi tersebut. Kira-kira kayak gitulah penjelasan sederhananya untuk latar belakang daripada organisasi ini. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi rekan saya untuk menanyakannya. Kalau boleh tahu lokasi tempat berkumpul organisasi ini di mana? Kalau untuk tempat berkumpulnya itu sekarang ya di kecenderungannya memang tidak menetap, tapi lebih seringnya di tempat kita sekarang ya di Mosa, warga Mosa. Dalam perjuangan dan gereja nomor 2B. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi rekan saya untuk menanyakan. Kalau untuk tujuan didirikannya organisasi ini itu apa ya, Bang? Kalau kita membahas tentang tujuan berdirinya organisasi secara spesifik, kalau di dalam aturan dan bidang perundang-undangan secara sederhana namanya ADRT, Undang-Undang Rumah Tangga, tercantum dalam visi misi ya berdasarkan tentang Daliana Tolu. Sejauh itu tahu kan Daliana Tolu? Ada yang nggak tahu? Apa itu Daliana? Betul. Alhamdulillah, teman guru, mana teman doanku. Waktu ini yang dibawakan sebagai sederhananya. Baik, itulah dia presentasi dari kami. Pertanyaan selanjutnya akan kami berikan kesempatan buat rekan saya bertanya. Ada apa visi misi dari organisasi? Dan
ada, karena visi misi itu landasan atau suatu hal yang fundamental untuk berdirinya suatu organisasi. Dalam visi misi organisasi keluarga nasional Samosir yang saya bilang tadi lah, ada 3 sub bagian dalam misinya. Kalau secara garis besar yang saya bacakan ya, kalau dalam visi keluarga mahasiswa Unimed Samosir sebagai wadah untuk merangkul dan menjalin tali persaudaraan antar mahasiswa Unimed asal Samosir dengan menjunjung tinggi nilai persaudaraan berdasarkan bagian itu secara visi. Kalau secara misi ada 4 bagian pembagian. Yang pertama yaitu menciptakan mahasiswa Unimed asal Samosir yang takut akan Tuhan. Yang kedua, menghimpun anggota keluarga mahasiswa Unimed Samosir dalam semangat kekeluargaan menjadi satu keutuhan tanpa memandang latar belakang untuk saling membantu, menguatkan, mengukuhkan, dan menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu mewujudkan anggota keluarga mahasiswa Unimed asal Samosir menjadi mahasiswa yang lebih mencintai dan melestarikan budaya Batak serta membentuk mahasiswa yang cerdas dan berkarakter. Yang terakhir yaitu keluarga mahasiswa Unimed asal Samosir saling meningkatkan kualitas pengetahuan atau intelektualitas akademik dan non-akademik keluarga mahasiswa Unimed asal Samosir. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang kakak berikan dan abang berikan. Kami sangat puas. Proyek kami yaitu ingin membuat kitab. Nah, judul proyek kami tadi pelatihan pelestarian kearifan lokal budaya Batak melalui pembuatan kitab. Hari berikutnya, kami melakukan penjelasan mengenai nitak dan kami melakukan pembuatan nitak langsung di lokasi ini. Berikan saya menjelaskan sejarah ini berdirinya kitab. Sejarah dari itak bubur adalah secara harfiah, itak berarti beras atau tepung beras dan bubur berarti membara atau mendidih. Nama ini bukan merujuk pada proses memasak karena kue ini secara tradisional disajikan mentah atau tidak dikukus. Membara di sini adalah sebuah harapan dan doa agar siapapun yang menyantapnya memiliki semangat yang membara, berkobar-kobar, dan penuh kekuatan dalam menjalani kehidupan. Baik, sebagai moderator saya ingin menambahi sedikit dari pengertian itak. Nah, pengertian itak. Itak berarti beras, gurgur berarti mendidih. Itak adalah makanan yang terbuat dari beras dan orang-orang Batak memaknainya sebagai semangat yang mendidih. Nah, biasanya makanan itak ini adalah makanan yang sangat bermakna bagi orang Batak, khususnya orang Samosir. Dahulu, kalau terjadi musim kemarau atau hujan tidak turun, maka nenek moyang dulu memberikan persembahan kepada Tuhan orang Batak atau mula jadi Nabolon, yaitu itak. Lalu waktu dan kesempatan bagi teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Saya mencari riset mengenai jenis-jenis itak, jadi saya mengambil 2 poin. Yang pertama, itak bubur yang dimasak menggunakan cara disangrai, dan yang kedua, itak unung-unung yang cara dimasaknya dengan dikukus. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan kesempatan, kami persilakan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara berbagai jenis itak. Perbedaan utama antara berbagai jenis itak Batak terletak pada cara penyajian dan pengolahannya. Itak bubur adalah adonan mentah yang tidak dimasak dan seringkali dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai bahan dasar untuk makanan lainnya. Sedangkan itak pohul-pohul adalah versi itak bubur yang dikukus hingga matang dan dibentuk seperti genggaman tangan. Baik, Dengan namanya yaitu nitak siang-siang atau biasa disebut AC siang parururan, yang artinya biar terang hati. Beberapa desa di Simalungun yang ada
berbeda menyebut nitak ini termasuk bahan untuk membuatnya. Namun tidak terlalu jauh berbeda dan filosofinya tetap sama. Nitak masih sangat dilestarikan oleh suku Simalungun hingga sekarang. Sampai saat ini nitak masih kuat dengan unsur spiritualnya dan masih dianggap sebagai salah satu makanan sebagai bentuk wujud syukur. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan cara pembuatan itak. Yang pertama kita akan membahas alat dan bahan. Alat yang dipakai satu disebut sebagai losung dalam bahasa Batak. Itu berfungsi untuk menghaluskan beras tersebut. Yang kedua ada talam, ketiga ada sendok, yang keempat ada piring. Nah, bahan-bahan pembuatan itak itu sangatlah sederhana, yang dimana dia menggunakan atau bahan tersebut sangat gampang dijumpai, yaitu beras merah, tapi sangat banyak orang hanya menggunakan beras putih. Kalau dia ingin membuat tidak gur-gur putih. Lalu bahan kedua itu gula pasir putih. Lalu yang terakhir ada kelapa, dan yang membuat itaknya semakin gurih ditambahkan sedikit garam. Nah, tujuan dari mini project ini yaitu meningkatkan kesadaran budaya di tengah-tengah anak muda rantau Samosir. Yang kedua, melestarikan budaya tradisional yang hampir punah. Yang ketiga, memperkenalkan sejarah, makna, cara pembuatan makanan khas Batak yaitu itak. Yang keempat, melatih anak muda cara tradisional membuat makanan tersebut, yang dimana banyak sekali makanan tradisional sudah dimodifikasi. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian budaya, yang dimana banyak sekali anak muda lebih bangga memamerkan budaya modern daripada budayanya sendiri. Nah, masalah yang kami lihat dari masalah yang sering kami amati atau masalah yang kami observasi, yang pertama adalah banyak anak muda yang lebih suka memakai budaya modern, atau dia meninggalkan identitasnya, yaitu warisan nenek leluhurnya. Dia tidak ingin memamerkan itu dimanapun dia berada. Banyak. Nah, itulah dia tujuan kami untuk melatih anak muda membuat itak ini, agar mereka tahu bahwasanya itak ini adalah warisan nenek moyang yang sangat berharga. Lalu kesadaran anak muda di zaman sekarang akan budaya sendiri sangatlah minim. Mereka lebih bangga seperti memamerkan iPhone baru. Mereka tidak pernah bangga itu bahwasanya saya semalam bikin itak loh. Mereka itu jarang. Padahal itulah ciri khas mereka. Itulah masalah yang kami observasi. Nah, itulah dia materi yang bisa kami berikan, dan kita akan masuk ke projectnya langsung, yaitu cara pembuatannya. Terima kasih. Inilah dia cara pembuatan itak. Pertama kita akan menjelaskan alat dan bahan. Kami menggunakan alat tradisional, dalam bahasa Batak disebut sebagai losung. Lalu ada toples. Nah, toples ini bertujuan untuk merendam beras tersebut agar bisa mudah dihaluskan. Lalu kami menggunakan baskom nanti untuk tempat gulanya. Nah, langkah pertama, haluskanlah terlebih dahulu berasnya di dalam losung, dalam bahasa Batak. Okay. Inilah dia cara tradisional yang tidak dimodifikasi, tidak menggunakan alat manual mesin. Pada zaman dahulu ya, pada dahulu. Inilah nenek moyang yang mereka berikan cara menghaluskan beras hingga beras tersebut berubah menjadi pupuk. Setelah berasnya halus, kita sudah bisa menyaringnya terlebih dahulu agar inilah dia proses penyaringan beras yang sudah dihaluskan tadi. Lalu campur beras yang sudah dihaluskan dicampur dengan kelapa parut. Tepung beras, lalu kelapanya dan gula. Ini proses pembuatannya itu tidak usah dimasak. Oke, baik, kita akan mencampurnya di atas talam. Kosong dah. Iya. Oke. Ini kita buat semua ya. Tapi tahap bertahap. Setelah dicampur, Setelah dirasa tambahkan sudah gula. tercampur merata,
ditambahkan gula pasir agar menambah rasa manis dari itak tersebut. Nanti Selanjutnya, mempohol atau membentuk adonan tersebut dengan menggenggamnya. Nita